saat teduh 5 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tamunan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau terangi hati kami, buat kami mengerti dan memahami firman-Mu, agar kami dapat melakukannya. Berikan kami kekuatan dan hikmat. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pendengar, biarlah Engkau memberkati dengan segala keberadaan mereka, biarlah Engkau menjawab segala keperluan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini renungan satelit kita berjudul Jagalah Mulutmu. Dan firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat 21. Bunyinya demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Ada satu perkataan atau pepatah yang sering mungkin kita sudah biasa dengar, yaitu mulutmu adalah harimaumu. Perkataan ini mengajarkan kita bahwa pentingnya kita menjaga ucapan kita, perkataan kita yang keluar dari mulut kita, sebab mulut kita bisa menjadi seperti harimau dan bisa mencelakakan orang, bisa menyakiti hati orang. Oleh sebab itu, jagalah mulutmu agar mulutmu boleh membangun orang lain. Dalam hal ini kita belajar pada hari ini agar kita menggunakan mulut dengan bijak. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus secara khusus dan juga kepada kita pada saat ini, bahwa kita harus menggunakan mulut dengan benar. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam menggunakan mulut kita atau dalam mengucapkan perkataan-perkataan kita. Yang pertama, ayat 19 kita diajarkan supaya mulut kita gunakan untuk memuji Tuhan. Sebagaimana dikatakan di sini, berkata-katalah seorang pun dalam mazmur, nyanyian pujian, dan menyanyi bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Jadi marilah kita menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Gunakan mulut kita untuk ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Salah satunya adalah menyanyikan pujian bagi Tuhan. Gunakan mulut kita untuk meninggikan nama Tuhan. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-20, kita harus gunakan mulut kita untuk bersyukur. Sebagaimana dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita diingatkan supaya senantiasa mengucap syukur atas segala sesuatu. Artinya, apapun yang kita alami, manis atau pahit, suka atau duka, segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus selalu mengucap syukur. Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menyalahkan orang lain, terlebih jangan kita menyalahkan Tuhan. Tetapi ucaplah syukur supaya kita menyadari bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun saat ini kita mungkin mengalami sakit penyakit, kesulitan, dan berbagai masalah, tetapi kita harus selalu mengucap syukur. Dan yang ketiga, kita diajarkan dalam ayat 21 agar kita gunakan mulut untuk merendahkan diri. Mulut kita bisa menjatuhkan orang lain. Mulut kita bisa merendahkan orang lain. Mulut kita dapat meremehkan orang lain. Tetapi seharusnya mulut kita adalah untuk merendahkan diri. Bagaimanakah kita dapat merendahkan diri dengan mulut kita? Dengan tidak meremehkan orang lain, dengan tidak menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya, tetapi kita menganggap diri kita tidak
merasa lebih penting dari orang lain. Dengan perkataan-perkataan kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya sebagai orang percaya, yaitu orang-orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, gunakan kata-kata yang baik untuk merendahkan diri di hadapan orang lain. Saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah 3 hal yang harus kita ingat. Gunakan mulut untuk memuji Tuhan, gunakan mulut untuk bersyukur, dan gunakan mulut untuk merendahkan diri di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.